Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in-tabi'atnya. Mudah-mudahan kita semuanya di yaumil akhir mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, terima kasih yang sudah selalu menyimak Kolbun Salim dan ikut serta mensubscribe channel ini. Mudah-mudahan Allah bahagiakan dunia akhiratnya. Mudah-mudahan Allah beri rizki yang tidak disangka-sangka, dan mudah-mudahan Allah beri taufik dan hidayahnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, sekarang alhamdulillahirabbil alamin sudah memasuki bulan Zulhijjah ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan orang-orang muslim, saudara-saudara kita pada bulan ini insya Allah akan melaksanakan suatu kewajiban, yaitu rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji ke Baitullah ya. Dan mudah-mudahan mereka semuanya menjadi haji yang mabrur, mabruroh, makbul, makbulah, dan majrur tentunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan menceritakan tentang asal mula Idul Adha ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan di Idul Adha itu ada momen, yaitu penyembelihan hewan kurban ya. Dan pada kali ini saya akan menceritakan tentang sosok Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Wahai sahabat-sahabatku semuanya, kisah Nabi Ibrahim dan Ismail jadi asal muasa Idul Adha ya. Ismail merupakan anak yang dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kala Ismail lahir, Allah meminta Ibrahim membawa sang istri, yaitu Hajar Aswad, Siti Hajar ya, Siti Hajar dan anak mereka keluar dari Palestina ya. Mereka menyusuri padang pasir yang gersang hingga tiba di lembah tandus yang disebut Lembah Bakah, atau kini disebutnya Kota Mekah ya. Dan di sana sungguh tidak mudah bertahan hidup di lembah ininya, apalagi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Akan tetapi Ibrahim berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketakutan dan kekhawatirannya. Berkat kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala, Ismail dan Siti Hajar mampu bertahan hidup. Ismail pun tumbuh besar di kota Mekah di bawah didikan kedua orang tuanya. Hingga suatu ketika Ibrahim bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkannya untuk menyembelih Ismail. Dan Ibrahim kembali lagi ya ke kota Mekah. Wahai anakku, dia berbicara kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Itu kata Nabi Ibrahim ke anaknya, yaitu Nabi Ismail. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu ya. Jadi seorang ayah itu bermusyawarah dulu kepada anaknya, ditanya dulu bahwa ayahnya itu, yaitu Nabi Ibrahim, bermimpi bahwa anaknya itu
harus disembelih ya. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu, katanya. Kata Ibrahim pada Ismail sesuai surat As-Saffat ayat 102. Meski demikian, Ismail tidak ragu dan meminta sang ayah mengikuti kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Itu ucap Ismail. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan beberapa permintaan terakhirnya ya. Pertama, kata Ismail, minta diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, pisau harus diasah tajam agar tidak kesakitan. Kemudian ia juga meminta agar pakaian yang dikenakannya diberikan pada ibunda tercinta Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Ibrahim membaringkan sang putra dan mulai menghunus pisaunya ya. Namun pisau yang tajam itu tidak mampu menyayat kulit Ismail. Allah Subhanahu wa taala pun melihat cinta dan ketulusan Nabi Ibrahim dan mengganti Ismail dengan seekor kambing. Lalu kami panggil dia, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor kambing atau sembelihan yang besar." Itu terdapat di surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail pun kini dikenang lewat perayaan Idul Adha atau juga bisa disebut sebagai Hari Raya Kurban. Nah, itu ya sahabat-sahabatku semuanya. Yuk kita ambil iktibarnya. Ternyata Nabi Ibrahim dulunya yaitu seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat mencintai Allah Subhanahu wa taala dan orang yang paling baik, paling dermawan. Nabi Ibrahim dulunya tidak punya anak ya sahabat-sahabatku semuanya. Dan dia bernazar, suatu saat kalau saya dikasih anak, katanya dia kalau Allah memerintahkan mau disembelih akan dilaksanakan. Itu nazar Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu setiap tahun berkurban, banyak sekali ya kambing-kambing yang dikurbankan oleh Nabi Ibrahim. Dan Allah menguji ya, suatu waktu Nabi Ibrahim itu istrinya hamil ya, yaitu oleh Nabi Ismail. Dan sewaktu dulu sebelum punya anak udah nazar seperti itu, udah janji kepada Allah bahwa saya siap kalau punya anak, kalau memang Allah memerintahkan anak harus disembelih, saya siap, katanya mau disembelih. Dan dia benar-benar ketakwaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, anaknya mau disembelih. Dan keimanan Nabi Ibrahim dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digantilah oleh seekor gibas yang diturunkan dari surganya Allah menggantikan Nabi Ismail. Itulah sahabat-sahabatku semuanya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam yang sekarang tiap tahun kita merayakan Idul Adha atau Idul Kurban. Dan bagi sahabat-sahabat kita semuanya yang tahun ini juga lagi melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, mudah-mudahan mereka semuanya dilancarkan ibadah hajinya
dan disehatkan semuanya dan menjadi haji yang mabrur, mabruroh, makbul, makbulah dan manjur tentunya. Terima kasih sahabat-sahabatku semuanya sudah menyimak video ini, cerita Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabaran, keteguhan dan keikhlasannya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jangan lupa like, subscribe, and komen ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.